Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mereview ya, mengulas terkait dengan salah satu film yang terkenal pada saat itu atau bahkan yang bisa masih kita ingat gitu film ini. Film ini keluar pada tahun 2009 ya. 2009, film animasi yang dikeluarkan oleh Pixar Animation Studios, kalau kalian tahu ya. Itu bertemakan seorang kakek tua bersama anak muda, bukan anak muda, malah anak kecil gitu, masih bocah, bocah embul. Itu mereka terbang bersama rumahnya dengan menggunakan balon. Yang dimana itu sebenarnya tidak mungkin kejadian di dunia nyata gitu. Ya, langsung saja ya. Bukan lagi itu filmnya adalah film Up. Film Up ini mempunyai genre ya atau aliran film bertemakan komedi drama. Kenapa ada komedi dan drama? Karena saat kalian nonton ya, saya pun sejujurnya saat nonton itu lucu ya. Embul gitu, anaknya embul, si Russell embul, terus si kakeknya juga tampilannya juga lucu gitu. Muka kotak gitu kan, rambut putih dan lain-lain ya. Terus juga ada anjingnya juga lucu. Terus ya banyak lah yang emang film-film ini bernuansa komedinya gitu. Ada lawakannya juga dan lain-lain. Terus ada dramanya juga, betul, karena alur ceritanya kalau kalian ikuti itu luar biasa ya. Dramanya dapet, ceritanya juga luar biasa kalau menurut saya gitu. Untuk sekelas animasi. Nah, selanjutnya adventure film. Tentu ini film yang bertemakan petualangan ya, karena nanti kita bakal ulas lebih jauh lagi ya. Kenapa ada adventure gitu. Sebenarnya saya nggak akan mereview secara mendalam ya terkait dengan alur cerita seperti apa, tapi pada intinya saja saya akan jelaskan gitu. Di awal-awal scene, di awal-awal film, pasti kalian udah pernah tahu ya, ada scene yang melegenda mungkin, atau scene yang paling romantis menurut saya gitu. Dimana ada seorang anak muda gitu yang masih kecil, dia itu seorang orangnya penakut, malu-malu gitu. Terus bertemulah dengan seorang anak kecil perempuan, dia itu bernama Ellie. Nah, Ellie ini orangnya apa ya? Aktif, terus juga begajulan lah, nakal anak-anak kecil gimana sih gitu kan. Dan si Ellie ini mempunyai keinginan untuk memiliki rumah di salah satu air terjun tertinggi di dunia ya, yaitu air terjun Eagle Falls kalau kalian tahu. Dan di awal scene kita diperlihatkan kalau anak kecil ini, si Ellie dan anak kecil yang laki-laki ini yang bernama Fredrickson ini memiliki apa ya, baru berkenalan gitu, berkenalan dan memiliki apa ya, bisa dibilang si Ellie ini sih yang memiliki tujuan itu. Dia ingin mengabadikan cita-citanya, keinginannya itu di sebuah album yang berjudul My Adventure. Kalau teman-teman tahu ya, bukunya itu panjang, itu kayak album gitu. Nah, di scene selanjutnya itu diceritakan ya, diperlihatkan kita bahwa mereka ini berjodoh ya. Mereka ini suami istri, lalu dari rumah yang mereka tempati ini itu dijadikan tempat rumah mereka gitu, tempat buat mereka tinggal gitu. Yang paling epic di sini teman-teman, jadinya menurut saya keren. Sebab di scene ini kita nggak diperlihatkan gitu. Ada scene percakapan, ada scene ngomong dan lain-lain. Tapi di scene ini diperlihatkan bahwa adanya unsur keromantisan atau keharmonisan antara si Fredrickson dengan Ellie ini gitu. Jadinya ya ada, kalau kalian tahu gitu, ada scene yang berdansa, scene yang romantis, terus juga yang ngelap kaca terus ketemu, terus juga yang kalau kalian tahu tuh pos suratnya itu kan kayak si Ellie itu kan kayak ini ya, kayak bersihin posnya itu, pos kotak surat. Nah, lalu si Fredrickson ini kayak ketempel chat gitu. Mereka lagi ngechat ceritanya. Nah, lalu udah sidik jari kelihatan, terus si Ellie malah sengaja di sini. Itu romantis gitu teman-teman. Jadinya tanpa percakapan ini mereka bercerita ya, menceritakan kalau perjalanan kehidupan mereka berdua gitu sebagai pasangan suami istri.
Dimana nanti ada scene yang emang sedih juga karena mereka tidak bisa dinaungi oleh anak gitu kan, karena bisa dibilang mereka mandul ya. Terus juga akhirnya saat Ellie itu nggak semangat, si Fredricksen ini kayak memberi semangat gitu, kayak memberi, yuk bangkit, kita kan memiliki impian, yaitu mempunyai rumah gitu, ingin berkunjung ke tempat air terjun tertinggi di dunia gitu. Nah, jadinya semangat lagi, menabung lagi dan lain-lain. Nah, itu scene yang paling romantis. Nah, di saat yang paling romantis teman-teman, saat memang si Ellie ini sudah jatuh sakit, sudah mulai tua, sudah mulai menua ya. Ellie tiba-tiba jatuh sakit saat emang mereka mau ke bukit ya, bukit yang mereka sering kunjungi. Si Ellie ini udah gak kuat naik bukitnya teman-teman. Jadi di situ yang paling paling romantis ya, kayak dikirimin surat pakai balon. Ya kita tahu kalau Fredricksen ini jobnya itu sebagai tukang balon ya, dan si Ellie ini sebagai penjaga kebun binatang kalau nggak salah gitu, saya lupa gitu. Sampai akhirnya si Ellie ini meninggal dunia ya, wafat, dan Fredricksen hidup sendirian sebagai orang tua. Nah, tanpa berlama-lama di scene kemudian itu si Fredricksen sudah hidup sendirian, dan lalu selanjutnya rumah itu mau dijual, mau dibeli oleh pengusaha ya, untuk membangun atau membangun project mereka buat apartemen mungkin atau gedung. Nah, si Fredricksen ini nggak mau tuh dia menjual rumah itu karena rumah itu memiliki kenangan yang luar biasa bersama istrinya gitu. Di saat emang ada insiden, kalau kalian tonton, insiden dimana ada pekerja yang dipetukin pakai tongkat sampai berdarah, sampai bocor. Nah, itu sampai saat itu si Fredricksen kena kasus hukum dimana harus menjual rumah itu. Di saat memang sudah menjual rumah itu, sebelum ini terbang ya, si Fredricksen ini bertemu dengan seorang anak pramuka gitu. Anak pramuka yang memiliki tujuan untuk melindungi atau menjaga kayak kakek gitu. Itu tugas terakhirnya itu sebagai anak pramuka lah kalau di sana gitulah, mungkin ya, saya nggak tahu gitu. Awal-awalnya si Fredricksen ini seperti bodoh amat lah sama anak itu gitu, nggak peduli dengan seorang bocah anak pramuka gitu. Tapi si Russell ini memiliki semangat untuk meyakinkan Tuan Fredricksen gitu. Sampai akhirnya saat si Tuan Fredricksen ini sudah mau diangkut ke panti jompo ya, akhirnya si balonnya itu muncul dan rumahnya bisa terbang. Ya, itulah petualangannya dimulai ya. Di saat emang sudah di pertengahan jalan, ternyata si bocah pramuka itu ada gitu, si Russell-nya. Dan lalu kemudian mereka berjuang untuk menuju tempat impian dari Fredricksen bersama istrinya, almarhumah istrinya, yaitu Ellie, berjuang untuk bisa tinggal di samping air terjun tertinggi di dunia. Nah, banyak hadangan dan rintangan di mana mereka menemukan badai, terus juga akhirnya rumahnya jatuh. Akhirnya mereka berdua, Russell sama Tuan Fredricksen ini ya jalan deh sampai jalan kaki ya. Nah, ceritanya yang seru itu baru bertemu ya. Klimaks lah ya, intinya sudah puncaknya ini, sudah mau ke puncak, dimana mereka itu bertemu dengan seekor burung unta bersama anjing ya. Burung unta atau apa gitu, ini hewan juga. Saya bingung ya, itu hewan apa gitu, burung unta juga gede banget tapi kayak burung unta gitu teman-teman. Ya kalau teman-teman tahu itu jenis hewan apa, bisa tulis ya di kolom komentar gitu. Sampai bertemu dengan burung unta beserta anjing yang bisa ngomong. Itu udah canggih banget ya, anjing bisa ngomong gitu, pakai alat di kalungnya bisa ngomong dan lain-lain ya. Tentu ketemu dengan anjing yang baik, kalau kalian tahu itu namanya Dug, D-U-G, bernama Dug. Tapi mereka masih memiliki si Dug ini masih memiliki hubungan gitu dengan orang yang mengontrol dirinya gitu. Nah, sebenarnya tujuannya itu simple, sederhana gitu. Si Fredricksen ini ingin menuju ke rumahnya, bukan menuju ke rumahnya sih, menuju ke impiannya gitu, tinggal di samping air terjun, dimana ada karakter lain
atau karakter antagonis kalau kita tahu ya, itu memiliki tujuan untuk bisa menangkap burung unta tersebut, burung langka tersebut. Singkat cerita, si Fredricksen sama Russell ini ditangkap sama anjingnya, lalu bertemu dengan seorang yang mungkin kalau kalian ya, di awal film itu sebagai legenda gitu, legenda dari pilot atau apa ya, bisa dibilang yang menginspirasi istrinya si Fredricksen itu gitu. Namanya Charles Mans gitu. Nah, Charles Mans ini memang seorang yang penjelajah ya. Kalau kalian tahu, ini seorang penjelajah. Dia berhasil menangkap seluruh hewan langka-langka, dan impian dia yang terakhir itu di saat dia mau menangkap burung unta ini yang emang menjadi hewan peliharaannya si Russell, teman-teman. Klimaksnya itu mereka kejar-kejaran sama Mans karena si Fredricksen dan Russell ini ingin melindungi burung itu, sedangkan si Mans ini memiliki tujuan untuk menangkap burung tersebut gitu. Menangkap, terus saling kejar-kejaran, terus anti klimaksnya itu di saat rumahnya dibakar, dan di situ ada konflik lah di antara Russell dan Fredricksen, di mana si Fredricksen ini ingin melanjutkan impiannya, dan si Russell ini memiliki ingin menyelamatkan burung unta tersebut karena burung unta tersebut sudah ditangkap sama Mans ya. Akhirnya si Fredricksen ini berubah pikiran, dia berkorban istilahnya berkorban untuk membantu Russell, si anak bocah pramuka ini, untuk menyelamatkan burung unta tersebut gitu dari penangkapan yang dilakukan oleh Charles Mans tersebut. Singkat cerita, mereka kejar-kejaran. Mereka kan, si Mans itu kan punya balon udara ya, balon udara kalau kalian tahu ya, kayak Zeppelin gitu, balon udara. Lalu mereka kayak berantem gitu. Di situ letak pertarungan antara kakek tua kalau bisa dibilang ya, bersama dengan anjing-anjingnya juga gitu. Di sini menurut saya keren, adegannya juga luar biasa. Konfliknya itu membangun gitu, konfliknya itu gak setengah-setengah gitu, konflik itu benar-benar dapet, karena ini film animasi anak-anak, dan pesannya pun juga bisa ditangkap dengan mudah gitu. Nah, ya lanjut cerita lagi, itu sudah di akhir, dan pada ending film tersebut si Russell ini sudah bisa melengkapi rencana dia ya sebagai penyelamat kayak orang tua atau orang yang sudah lansia. Dan kalau kalian ya, sebelum credit scene itu rumahnya si Fredricksen itu sudah ada di samping air terjun. Artinya apa? Bahwa impian dari Fredricksen itu dan Ellie sudah terpenuhi karena ingin rumahnya ini di samping air terjun Engel Falls, teman-teman. Walaupun memang sudah nggak ditinggalin ya, tapi impiannya itu terwujud gitu secara tidak diketahui oleh mereka. Nah, itu tadi ulasan review singkat ya dari saya terkait dengan film Up. Lalu apa pesannya yang bisa kita ambil di kehidupan kita gitu? Sebelum ke pesan, saya mau menampilkan ya rating dari film ini. Itu rating dari dua survei terkenal, yaitu dari IMDb dan Rotten Tomatoes ya. Kalau dari IMDb ini dia menaruh rating 8,2 dari 10. Sedangkan kalau Rotten Tomatoes ini 98% dari tomatometernya, dan audience score itu 90%. Menurut saya ini udah tinggi banget ya. Kecuali dengan yang di IMDb ini. Tapi sudah masuk angka 8 itu sudah luar biasa kalau menurut saya, film animasi gitu. Dan kalau dari rating saya pribadi itu 8,7 untuk film ini, untuk si Up ini ya, 8,7. Mungkin teman-teman bisa tulis di komentar ya, rating kalian berapa gitu, yang pantas untuk film Up ini gitu. Yang bisa diambil dari film ini adalah bahwa segala keinginan, segala cita-cita kita itu bisa terwujud asalkan kita ada usaha. Seperti contoh, si kakak Fredricksen ini memiliki impian untuk memiliki rumah di samping air terjun tertinggi di dunia. Nah, lalu kemudian si Russell ini ya, anak pramuka, itu memiliki keinginan untuk menyelamatkan kakeknya, karena bukan kakeknya sih, menyelamatkan kayak kakek tua gitu yang ia temui.
karena untuk melengkapi rencana pramuka yang harus ia dapatkan. Nah, itu yang pertama ya. Jangan menyerah atau teruslah bermimpi, teruslah berusaha untuk mengejar mimpi tersebut gitu, untuk mengejar cita-cita kalian. Sesusah apapun, sesulit apapun, kalau kalian bisa, kalau kalian itu ikhtiar ya, atau usaha kalian itu luar biasa, insya Allah nggak akan bisa, bukan nggak akan bisa sih, insya Allah akan tercapai ya keinginan kalian gitu. Kalaupun tidak tercapai, mungkin Tuhan atau Allah SWT telah merencanakan hal yang lebih baik menurut Allah SWT gitu, daripada keinginan teman-teman yang teman-teman pengenin. Nah, lalu yang kedua itu adalah kita di sini diperlihatkan ya sebuah adab atau istilahnya kesopanan antara orang tua atau lansia dengan anak kecil, dimana sebenarnya sifat Fredrickson ini kalau menurut saya agak salah ya, agak egois, agak ya namanya juga orang tua lah ya, udah kayak kakek, namanya juga udah mikirin diri sendiri gitu ya, maklum gitu. Tapi di sini kita diperlihatkan setelah memang usaha dari Russell ini untuk membujuk Fredrickson ini secara maksimal ya, dia seperti memohon ya, kalian tahu lah ya kalau anak kecil memohon kayak gimana gitu. Pokoknya di sini tuh kayak diperlihatkan adab terhadap kakek tua itu seperti apa. Seperti contoh si Russell ini ingin menyelamatkan atau membantu kakek yang ia temui, walaupun ada scene yang nggak bener juga ya, seperti nginjek kepalanya si Fredrickson ya, namanya juga kartun kan. Itu kan juga di saat genting ya, dimana si Russell ini harus bisa naik pakai tali ya, itu hal wajar gitu karena posisinya genting. Kita harus tahu kondisi dan situasinya teman-teman. Lalu si Fredricksonnya akhirnya sadar ya kalau kepentingan pribadi dia untuk bisa mencapai air terjun tersebut bersama rumahnya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dia kehilangan seorang Russell dan burung unta ini gitu. Karena pasti secara nggak langsung ya, secara berjalannya proses, si Fredrickson ini sadar kalau apa yang dia inginkan itu sudah bukan prioritas utamanya itu yaitu menyelamatkan si Russell ini. Jadinya itu pesan yang kedua ya, pesan yang terakhir dari saya untuk film ini yang bisa kalian dapatkan di film Up ini adalah teruslah berjuang, teruslah berusaha bagaimanapun nanti hasilnya. Seperti di ending ceritanya ya, si Fredrickson ini nggak bisa tinggal di samping air terjun bersama rumahnya, walaupun rumahnya itu sudah sampai, tapi si Fredrickson ini nggak bisa karena dia lebih baik mengorbankan rumahnya daripada kehilangan seorang anak pramuka. Intinya itu si Russell juga berjuang ya untuk meyakinkan si Tuan Fredrickson. Intinya pesannya terakhir, teruslah berjuang apapun yang kalian hadapi. Kalau tujuan kalian baik, kalian tidak akan kecewa dengan apa yang telah kalian dapatkan, asalkan kalian memiliki hati yang ikhlas. Itu mungkin sedikit ulasan terkait dengan film Up dan pesan yang saya dapatkan di film itu. Lalu selanjutnya saya ingin sedikit ya membacakan pendapatan film ini setelah rilis di tahun 2009. Nah, Up ini menempati posisi ke-6 ya, kalau kalian buka dari sumbernya Box Office Mojo, itu pendapatannya sudah 735 juta dolar pendapatan di seluruh dunia itu segitu. Kan kalau kalian tahu juga ya, di tahun 2009 itu ada film yang sudah hampir 10 tahun ya menduduki posisi pertama sebagai film paling banyak pendapatan yaitu Avatar. Kalau kalian tahu ya, nanti insya Allah kita akan bahas film itu tapi di sesi selanjutnya gitu. Nah, mungkin sekian ya dari ulasan film Up tersebut. Semoga dari film ini kalian tidak hanya menikmati saja, tidak hanya nonton saja, tetapi kalian juga harus berpikir bahwa di setiap film yang dibuat itu pasti ada pesan moral, pesan-pesan baik yang disampaikan oleh director atau dari
pembuat film tersebut. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.